Saya Fetri Ariana, NIM 858696582 akan mempraktekkan simulasi video pembelajaran PKR kelas 3 dan kelas 4 materi pelajaran PPKN dan IPS. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Kelas 3 dan kelas 4 sudah siap untuk belajar? Yuk semuanya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ibu yang pimpin doa, semuanya siap, gerak, hormat, gerak, tegak, gerak, berdoa mulai, berdoa selesai. Anak-anak, hari ini adakah yang tidak masuk? Alhamdulillah semuanya diberikan kesehatan sehingga hari ini dapat melaksanakan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Anak-anakku yang kelas 3 dan anak-anakku yang kelas 4, mari bersikap yang baik dalam proses pembelajaran nanti. Jangan sampai ada kegaduhan dan menuruti apa yang ibu minta, oke? Yang kelas 4 berikan contoh yang baik kepada adiknya, ya. Oke, langsung saja. Untuk materi kelas 3 adalah materi pembelajaran PKN atau pendidikan keluarga negaraan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengetahui tata tertib apa saja yang berlaku di sekitar kita. Misalnya ada tata tertib di sekolah, ada tata tertib di lingkungan rumah, ada tata tertib di jalan, dan lain sebagainya. Ibu beri contoh satu tata tertib yang kita harus kita taati ketika berada di sekolah. Ayo, apa saja anak-anak? Yang pertama, tata tertib ketika memasuki kelas. Apa yang dilakukan ketika memasuki kelas? Ada mengucap salam, sebelum masuk harus mengetuk pintu, harus duduk yang tenang di tempatnya, ya. Kemudian kalau aturan di jalan raya ada apa saja? Yuk, siapa yang bisa menjawab? Aturan di perjalanan atau di jalan raya, semisal kita harus memakai helm, memakai pengaman, kemudian berjalan harus di sebelah kiri, ya. Kalau mendahului harus membunyikan klakson. Itu adalah contoh-contoh peraturan atau tata tertib yang harus kita laksanakan ketika berada di jalan raya. Sekarang tugas kalian adalah silakan buka bukunya, baca buku halaman 16, kemudian diskusikan dengan teman sebangku kalian, temukan tata tertib apa saja yang ada di buku bacaan tersebut. Oke? Silakan dikerjakan, tidak pakai gaduh, tidak pakai ramai. Bu guru akan memberikan materi kepada kakak kalian yaitu kelas 4. Oke? Sudah bisa belajar mandiri tanpa ibu pimpin? Bisa ya? Sekarang silakan dikerjakan dengan mandiri. Harus bekerja sama dengan kelompoknya dengan satu bangku. Oke, untuk anak-anakku yang kelas 4, silakan perhatikan ke depan. Di sini Bu Guru punya gambar apa ya ini? Ini adalah gambar agama dan tempat ibadah di Indonesia. Tahukah kalian hari ini kita akan belajar apa? Hari ini kita akan belajar tentang keanekaragaman budaya, etnis, suku bangsa, agama yang ada di negara kita, yaitu negara Indonesia. Di sini ada agama dan tempat ibadah. Ada agama Islam, ada agama Hindu, ada agama Kristen, ada agama Buddha, agama Katolik, dan agama Konghucu. Ada 6
kita. Di sini sudah ada kalau Islam tempat ibadahnya ada di masjid. Kemudian kalau Hindu tempat ibadahnya ada di pura. Untuk Kristen tempat ibadahnya berada di gereja. Kalau Buddha tempat ibadahnya ada di wihara. Katolik tempat ibadahnya di gereja juga. Dan kalau Konghucu ini tempat ibadahnya di kelenteng. Dari sini ada yang sampean tanyakan? Kalau tidak ada, silakan buka bukunya halaman 27. Di situ ada bacaan tentang keanekaragaman agama, etnis, suku bangsa yang ada di Indonesia. Setelah itu kalian bentuk kelompok dengan kelompok kalian satu bangku yang terdiri dari 2 orang maksud saya. Kemudian cari keanekaragaman yang ada di situ. Semisal ada keanekaragaman suku bangsa, ada suku bangsa Jawa, ada suku bangsa Sunda, kalian tuliskan di buku kalian, kemudian kumpulkan ke buku guru. Ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, silakan kalian kerjakan, tidak boleh gaduh. Ibu akan memeriksa hasil pembelajarannya anak kelas 3. Ingat, kelas 4 harus memberikan contoh yang baik kepada adik tingkatnya. Silakan mengerjakan. Ya, anak-anakku sekalian, bagaimana tugasnya sudah selesai kelas 3 dan kelas 4? Sudah. Yuk semuanya perhatikan ke depan. Bu guru akan membahas tugasnya anak kelas 3 dulu. Oke? Untuk anak kelas 3, yuk semuanya dalam bacaan yang sudah kalian baca, kalian temukan apa saja tata tertib yang ada di halaman 16. Ada tata tertib ketika mengunjungi tempat ibadah. Siapa tokoh yang ada di bacaan tersebut? Itu ada tokoh Udin. Ya, Udin itu beragama Islam. Dia masuk ke masjid. Bagaimana tata tertib ketika memasuki masjid? Apa yang kalian temukan? 1. Ketika di masjid, tata tertibnya adalah tidak boleh berkata kotor karena masjid adalah tempat beribadah. Jadi kalian tidak boleh berkata kotor ketika di masjid. Kemudian tidak boleh gaduh atau rame karena bisa mengganggu pengguna masjid yang lain. Kemudian kalian harus menjaga kebersihan karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Untuk anakku yang kelas 4, apa bacaan tadi? Oh, tentang Pak Beni. Betul. Pak Beni adalah seorang muslim, ya. Ya, muslim. Pak Beni seorang muslim. Pak Beni berarti beribadah di mana? Di masjid. Betul, di sini ada kalau beragama Islam, ya, orang muslim tempat ibadahnya adalah masjid. Sama kelas 4 dengan kelas 3 temanya sama. Hari ini adalah tempat ibadah. Kalau kelas 4 menemukan agama yang ada di Indonesia, salah satunya tadi agama Islam. Kalau yang kelas 3 tadi adalah menyebutkan aturan ketika berada di masjid. Oke. Dari pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat disimpulkan bahwa salah satu tempat ibadah yang ada di Indonesia untuk negara Indonesia, maksudnya untuk yang agama Islam adalah masjid. Dan tata tertibnya yaitu seperti yang Ibu sebutkan tadi, misalnya kita tidak boleh gaduh di masjid, kita harus menjaga kebersihan masjid. Nah, seperti itu nggih. Sekarang semuanya silakan ditutup bukunya. Kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu
Ibu sampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah ilmu kalian semuanya. Yuk semuanya, sebelum kita tutup dengan doa, yuk semuanya kita bersiap. Ibu yang akan memimpin. Semuanya siap, gerak, hormat, gerak, tegak, gerak, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Semuanya menjawab salam dengan rapi dan keluar dengan yang tertib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.